Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para investor Bahana TCW sekalian. Saya Budi Hikmat, Chief Economist. Perkenankan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu sejumlah pengalaman yang terjadi pada tahun 2022 lalu sebelum saya memaparkan evaluasi strategi investasi 2002 dan bacaan baik makro maupun geopolitik yang melandasi strategi investasi 2023 dengan harapan ini memberikan manfaat, insight khususnya bagi investor pemula yang baru berinvestasi sekitar 3 tahun terakhir. Hobi terbaru saya adalah mancing di laut lepas. Saya suka sekali ke Lampung Sea Mount Reef. Jadi di sana ada gunung di bawah laut, ikannya banyak gitu ya. Namun perjalanan ke sana memakan waktu cukup lama. Di sana relatif tidak banyak nelayan, jadi kita tidak bersaing gitu. Permasalahannya adalah setelah beberapa kali saya mancing ke sana, seringkali beruntung, seringkali istilahnya boncos gitu ya. Saya semakin merasakan bahwa ada kesamaan antara hobi memancing dan keberhasilannya dengan kajian makroekonomi. Yang saya pahami adalah kalau cuaca diramalkan buruk, ada baiknya tundalah memancing ya. Jadi tidak usah pergi misalnya, kalaupun kelihatannya memaksakan biasanya hasilnya juga tidak terlalu banyak ya. Pernah dalam trip pertama, saya baru belajar, di sana juga sebenarnya waktu itu kami harus melakukan voting ya, pasca Covid kelihatannya orangnya sudah pengen mancing ya, sehingga konsensus kita pergi mancing, tapi hari pertama itu ombak demikian besar ya, banyak peserta mancing yang mabok. Saya sendiri harus menemani kakak saya yang mabok di ujung satu pulau, saya mencari dokter di sana. Kemudian keesokan harinya kami dijemput dan rupanya hasil mancingnya itu memang luar biasa, saya mendapatkan bagian gitu ya. Nah, kali kedua saya dianggap paling produktif gitu, dapat banyak karena waktu itu memang cuaca bagus ya. Tapi 2 trip terakhir saya semakin menyadari ini kelihatannya bahwa cuaca itu memang luar biasa. Saat itu bahkan pernah ketika saya sedang asik-asiknya mancing, tiba-tiba ABK mengatakan, Pak Budi angkat ininya ya, tackle-nya, kita harus segera menghindar ya, bersembunyi waktu itu di balik 2 pulau gitu ya. Dan saya tanyakan mengapa ya, dia mengatakan dengan menunjuk pada pembentukan awan yang mulai menghitam, Pak Budi sebentar lagi akan ada badai. Kapal kami selamat, ada kapal yang tidak melakukan pengamanan malah mesinnya mati gitu ya. Jadi di satu sisi memang luar biasa bagaimana faktor cuaca ya. Jadi from the top. Nah, inilah makroekonomi sebetulnya. Saya kendati udah 25 tahun di pasar modal, saya tertarik sekali dengan surat akhir tahun dari Oaktree Investment founder ya, yaitu Howard Marks ya, yang menulis luar biasa menurut saya dan mengingatkan bahwa dunia makronya ini sudah berubah ya, dari tahun 2009 sampai 2021 kita menikmati suku bunga yang sangat rendah karena excess liquidity yang diciptakan oleh berbagai central bank ya, dan orang kelihatannya saat itu hanya fokus di return saja, bahkan ada fenomena yang namanya FOMO, fear of missing out ya, dan terbukti bahwa tahun 2022 yang lalu keadaan berbalik karena The Fed itu mengetatkan liquidity luar biasa, terjadi penurunan di growth stock ya, gitu, yang prevail malah itu adalah istilahnya value stock ya. Jadi ini makro does matter ya. Nah, seperti yang tadi saya bertanya ya, untung atau diberitahu dan saya menurut oleh ABK-nya. Ya, mudah-mudahan itu inspirasinya memperkuat bahwa strategi investasi dengan kajian makro itu sangat penting. Nah, yang kedua adalah ketika akhir tahun lalu saya masuk rumah sakit karena tensi saya tinggi ya, gitu, dan memang berbeda dengan tahun 2021 ketika saya disiplin katakanlah menata kesehatan saya ya, gula darah, tensi saya bagus, tapi tahun lalu memang tahun berat ya, saya juga kurang olahraga, kurang tidur dan lain-lain gitu.
Alhamdulillah saya bertemu dengan seorang dokter yang kembali menasihatkan saya untuk menata keseimbangan hidup ya, gitu. Apakah komposisi makanan, kemudian olahraga, stress management, dan lain-lain. Ini lucunya adalah ketika saya yang boleh dibilang ingin berperan di masyarakat untuk bagaimana mencapai kesehatan finansial, sementara istri saya Adelina Syarif itu kesehatan mental, dan kami rembukan akhirnya penting sekali kesehatan intelektual ya supaya tetap waras gitu. Namun ini menunjukkan bahwa kesehatan fisikal itu sangat penting. Menarik dokter yang saya temui itu dia mengatakan kita bisa sehat tanpa obat, bahkan berbagai makanan sebetulnya menyehatkan, jadi hidup harus balance. Nah demikian juga dengan aset investasi kita harus balance, kita nggak bisa terlalu agresif di satu aset ya. Jadi ke depan ditambah juga komponen makro itu penting sekali kita untuk menata supaya komposisi aset kita itu lebih balance ya, antara misalnya growth stock, antara defensif, antara dividen dan lain-lain. Jadi perlulah keseimbangan. So dengan intro tersebut mari kita bahas ya. Jadi bagaimana boleh dibilang ininya ya evaluasi kebijakan investasi kita tahun lalu ya. Ini ada peraganya, mudah-mudahan teman-teman bisa melihat di sini ya gitu. Jadi kami gunakan istilahnya winning crisis game ya judulnya, karena ke depan semakin mengentara bahwa ini interaksi antar katakanlah ekonomi dan geopolitik ini menjadi sangat luar biasa. Tahun lalu ya boleh dibilang kalau reviewnya ini saya mengikuti Bloomberg itu brutal stagflation drama, dan Indonesia relatif bisa bertahan ya karena kebijakan makro kita bagus sekali, terutama di profil apa namanya trade balance kita yang menjadi surplus, dan melalui hilirisasi ya, dan juga penerimaan pajak kita luar biasa, kinerja fiskal kita stellar lah boleh dibilang ya, dan juga makro moneter kita juga Bank Indonesia ahead the curve ya, sangat boleh dibilang ini ya antisipatif gitu. Nah tahun lalu karena ada perang, ini ada dua karakter di sana, satunya Powell dan Putin ya. Jadi Powell melakukan pengetatan agresif sepanjang sejarah Amerika ya, itu ada dampaknya nanti bond yield di seluruh dunia naik ya, bahkan ini nanti akan kemungkinan mengarah kepada krisis utang negara gitu. Jadi ekonominya melambat, ditambah ada perang yang meningkatkan harga energi dan makanan, jadi stagflation itu adalah tema tahun lalu. Tentunya yang menang itu adalah sektor energi dan mining ya. Kemudian ditambah juga dolar, karena seluruh dunia saat itu orang mengamankan diri di dolar, dan ada juga suatu fenomena ya bagaimana pasar kredit dunia yang di luar Amerika, apa yang disebut sebagai euro dollar market ini mengalami kekeringan. Itu sebabnya kita lihat suku bunga dolar di Singapura bisa lebih tinggi ketimbang di Indonesia ya. Jadi itu menunjukkan suatu kegoncangan lah boleh dibilang di sistem keuangan global. Ini akan terus terbawa sampai tahun ini ya, akan kita harus cermati. Dan seperti saya sampaikan tadi, strategi investasinya bagaimana value investing itu mengalahkan growth investing. Ini mungkin antara Warren Buffett dan Cathy Woods ya, boleh dibilang kira-kira seperti itu. Dan kalau lihat di Indonesia, mari kita coba lihat ya. Ini kita lihat di sini siapa yang winnersnya untuk Indonesia, itu kelihatan batu bara ya, ada BN di situ, ada Adaro ya gitu, ADMR itu mining jadi miliknya Adaro. Kemudian sektor perbankan karena earning visibility di mana bank ini masih menikmati spread yang lebar antara katakanlah bunga kredit dan bunga deposito ya. Kita juga melihat ada sektor farmasi Kalbe di sana. Kita lihat jadi ini yang pemenangnya, sementara yang losernya ya, yang pecundangnya lihat di sebelah kanan ya, itu seperti fintech ya, dan bank-bank kecil, Arto misalnya, juga Telkom terkena karena imbas dari kepemilikan di Goto. Namun kalau lihat tabel sebelah kiri jelas stagflation winner. Jadi kalau stagflation itu obligasi terkoreksi seperti terlihat pada 10Y bonds ya, itu bagaimana
YLDCHG itu perubahan dari yield ya, yang terparah itu ada di Jerman, kendati yang namanya yieldnya masih relatif rendah ya. Kita lihat di Inggris juga, UK itu ya, mereka biasanya 5 tahun terakhir berhutang dengan ongkos 1,1% ya, sekarang harus membayar dengan 3,66, nanti kayaknya ada masalah di sana ya gitu. Dan Indonesia juga terkoreksi, untungnya lebih rendah, hanya 56 basis ya. IHSG kita ya, GCI masih tetap positif ya, terlihat di sana ya, memang dikalahkan oleh Sensex misalnya. Apakah ini karena masalah peluang relokasi pabrik dari Tiongkok ya? Kita juga bisa lihat sebelah kanan coal dan nikel itu adalah namanya income commodity Indonesia. Yang sebelah kiri terlihat indeks dolar DXY itu menguat 8,21%, lebih cerminan dari pelemahan Japanese yen dan Great Britain pound ya. Tadinya juga euro ikut menguat, namun di akhir-akhir terjadi perbalikan, penguatan euro, walaupun euro itu masih boleh dibilang melemah ya. Ini adalah story 2000, boleh dibilang 2022. Nah, 2023 banyak yang menganggap bahwa target The Fed 2% itu sulit untuk dicapai untuk tahun 2023, bahkan sampai 2024 masih di atas ya. Kalau Fed percaya bahwa itu adalah target yang harus dicapai, kemungkinan besar akan terjadi trade off lah, boleh dibilang ya, dampak ya berupa krisis keuangan global dan juga adalah krisis utang negara ya. Ini yang harus kita lihat. Itu di sudut ekonomi. Sementara di sudut geopolitik kita melihat bagaimana China itu lebih boleh dibilang agresif ya. Global outreach, hadir di G20 di Bali ya, dengan katakanlah juga setelah itu dilanjutkan di dunia Arab ya, kemudian juga sebelumnya juga di Afrika, dan juga setelah ada kedatangan Nancy Pelosi ya, juga China kelihatan sekali lebih ofensif untuk counterbalance ya. Ini boleh dibilang suatu risiko yang harus kita cermati, karena kalau melihat besarannya ekonomi, sebetulnya Rusia dengan GDP 1,8 triliun ya, yang jauh lebih kecil dibandingkan China sekitar 18 triliun dan Amerika 23 triliun. Jadi konflik selalu antara nomor satu, nomor dua. Apakah yang terjadi di Rusia itu adalah proxy war? Kita harus cermati terus menerus ya. Sementara di layer selanjutnya itu adalah kebijakan domestik ya, pemerintah. Terlihat bahwa Presiden Jokowi ya, kendati kita katakanlah kalah di WTO perundingan, tapi kita terus melakukan perlawanan ya, karena juga pemerintah ya melihat kesuksesan downstreaming atau hilirisasi di sektor mining ya, ini yang memberikan lebih banyak manfaat nilai tambah, kita akan perluas kepada sektor-sektor lain. Kita juga tadi seperti saya sampaikan, kebijakan fiskal dan moneter domestik itu luar biasa, dan saya harapkan sebetulnya tahun 2023 ini ya, karena berbagai indikator beban hutang ya, di berbagai negara maju yang majunya karena hutang gitu, seperti Inggris misalnya, ya, saya bawa dulu kemari misalnya ya, Inggris atau ya UK ya, mereka itu negara yang kurang produktif, kemudian populis, banyak hutang. Semestinya mereka itu tidak berhak lah, boleh dibilang, dengan rating yang demikian bagus ya, dan berbagai indikator seperti kegairahan pengusaha ya, PMI Purchasing Manager Index itu di bawah 50, indikator daya belinya M1 Growth itu YOY itu hanya 0,1 ya, mata uangnya melemah drastis, ada currency risk gitu. Nah, saya berharap ini akan melandasi apa yang saya sebut di sini sebagai istilahnya hoping for rotation repricing ya. Indonesia katakanlah SBN-nya itu bisa jadi lebih murah, ini kesempatan rally. Karena itulah untuk aset kelas pilihan saya menyukai SBN ya, apakah nanti tenor panjang tenor pendek, kita perlu melihat bagaimana proyeksi inflasi. Mining ya, terkait juga dengan sebetulnya green energy, di samping juga kebutuhan untuk perang. Gold itu karena kemungkinan dolar bisa stabil atau melemah gitu ya. Properti juga untuk mengantisipasi inflasi ya.
kemudian kita punya domestic reopening, ini apakah akan positif untuk bank, untuk juga consumer misalnya. Election year biasanya positif untuk telco ya. Dan awal minggu ini kita melihat bahwa ada koreksi di saham-saham batubara. Menurut saya itu cukup make sense karena tahun lalu mereka itu paling gemilang lah ya. Sekarang terjadi rotasi ke sektor-sektor lain, dan batubara juga karena ada berita bahwa dengan membaiknya hubungan antara Tiongkok dan Australia setelah terjadi perubahan politik di Australia ya, kemungkinan juga pasokan dari Australia untuk batubara ke China itu semakin terbuka, dan ini berita kurang bagus bagi emiten batubara di Indonesia ya. Jadi cerita eh, China reopening itu akan meningkatkan sebenarnya komoditi energi ya, itu bisa saja, namun ada baiknya kita juga menata portofolionya. Dan pengalaman dikatakanlah mengikuti FOMO ini ya, fear of apa namanya missing out ya gitu ya. Jadi ini ada baiknya kita investasi itu rasional, show me the money, not only telling the story. Itu sebabnya saya mempromosikan istilahnya pricing the value, not valuing the price ya. Akan saya coba tunjukkan, karena biasanya orang hanya melihat harga, tapi kalau investasi kita konsepnya adalah investasi di aset-aset yang undervalued, yang memungkinkan ada upside potensial. Permasalahannya adalah bagaimana mengestimasi value. Ya, perkenankan saya ini cukup banyak slide yang mau saya tunjukkan. Misalnya ada suatu katakanlah pendekatan bahwa value itu didekati dengan rata-rata target price para analis. Misalnya saham telco itu di cover oleh 40 analis misalnya ya, dan mereka itu dikumpulkan oleh Bloomberg, melaporkan atau dikutip angka target price-nya, dicari target price rata-ratanya, itulah taksiran value. Dalam peraga ini adalah yang warna biru ya, sementara actual price itu warna merah. Dan tentunya kita berinvestasi ada baiknya ketika ada spread positif antara warna biru yang di atas dengan warna merah, dan sebaiknya taksiran value itu cenderung positif ya. Ini kelihatan bahwa untuk saham komoditi batubara ini analis mulai mereduce ya, dan boleh dibilang di minggu pertama 2023 kelihatan koreksi juga karena ada berita perbaikan hubungan politik ya. Ini dengan Adaro ya juga hal yang sama, walaupun spreadnya lebih lebar. Dan Adaro ini juga kebetulan saya punya sejumlah teman yang menjadi CEO dan CFO di perusahaan mining ya, batubara. Umumnya mereka sudah melakukan diversifikasi, menonjolkan mining sektornya karena itu penting untuk green energy, juga untuk diversifikasi apakah untuk kendaraan listrik dan lain-lain ya. Sebetulnya batubara juga karena mereka harus juga antisipasi penerapan lebih tegas dari ESG investing ya gitu. Ini Harum juga hal yang sama gitu. Ini Indi ya. Jadi kita melihat memang ada rotasi seolah-olah dari sektor energi ya. Ini ITMG. Nah, akan saya coba itu kan Telkom ya. Telkom spreadnya lebar dan trend value-nya juga meningkat. Jadi silakan pertimbangkan. Misalnya cara bacanya ini bahwa rata-rata target price para analis itu 5.053 ya. Kemudian actual price sekarang 3.710 ketika laporan saya dibikin ya. Jadi silakan dibagi 53 dibagi 3.710 kurang 1 itu adalah upside potensial. Silakan disesuaikan dengan margin of safety-nya ya. Dan Telkom kalau melihat grafik bawah ini dalam kondisi fear, ini banyak dilepas ya. Jadi kita juga harus melihat bagaimana strategi Telkom ke depan. Kalau itu bagus, dan biasanya investasi contrarian seperti ini memberikan return yang lebih bagus ya. Ini BCA, teman-teman para investor kami bisa melihat bahwa kelihatannya konsep membandingkan yang biru dan merah itu cukup diikuti ya oleh market. Ini
BCA juga menunjukkan tren yang boleh dibilang positif, namun berapa upside potensial tentunya harus kita hitung dengan seksama ya. Ini BBRI ya, kemudian Bank Mandiri dan lain-lain nih ya. Silakan, ini konsepnya. Jadi cukup banyak sektor yang lain ya. Saya sendiri sudah sempat menulis ya. Jadi Indonesia kalau bisa memperkuat daya saing ya, bahwa kita ini bisa boleh dibilang bergeser dari membiayai pertumbuhan ya, kita berhutang kalau membiayai itu berarti karena kalau kita surplus kita dapat uang, kita tuh bisa paying growth ya, dan tren ini bagus sekali. Dan dunia memang berubah ke depan, jadi kita harus melihat ini tabel sebelah kanan dari Howard Marks ya, perubahan yang sangat drastis yang harus kita antisipasi ya. Jadi kalau menyikapi posisi katakanlah proyeksi ekonomi akan slowing ya, ada baiknya berbeda nih. Kalau waktu booming excess liquidity yang dihadapi itu adalah FOMO, bagaimana kita bisa menahan untuk tidak membeli aset yang mahal gitu. Tapi ke depan ketika ada fear ya, bagaimana kita melakukan valuasi, kita apakah cukup yakin untuk bisa mendapatkan return dari membeli aset yang katakanlah undervalued. Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.